Iya, Pak. Oke, Ya, Pak, silakan. untuk saham batu bara ini kan, Pak, kita lihat kok sepertinya stagnan saja itu, Pak. Dia tidak naik. Padahal kan harga batu bara itu sudah sampai hampir $100 bahkan lebih gitu kan, Pak ya. Walaupun akhirnya turun lagi gitu. Nah, itu penyebabnya kenapa ya, Pak ya? Apalagi kan sektor sektor saham batu bara terutama Adaro ini kan yang fundamentalnya sangat bagus itu kok seperti tertahan gitu, seperti ada yang menahan gitu kan, Pak. Kenapa cuma Adaro saja yang ditanyakan? Sebenarnya kan batu bara yang lain juga pada macet. Nah, Iya, karena pegangnya saya sudah Adaro ya, Pak Alasan ya. iya, Pak. Pegangnya Adaro di harga berapa, Pak? Terakhir itu rata-rata 1.235 Ya nyangkut-nyangkut sedikit lah. yang Nggak sedikit apa-apa. 5%. Coba tanya yang pegang Unilever udah nyangkut berapa persen itu. Oke, tapi saya jelaskan ya. Sekarang begini. Pak Halasan udah lihat laporan keuangan terbarunya Adaro yang kuartal 1 2021. Iya, sudah. Kalau dibandingkan secara kuartalan memang dia lebih rendah daripada kuartal 1 2020. Akan tetapi kalau nanti di year to date kan sepertinya akan lebih besar daripada Tahun yang 2020. tahun 2020 gitu. Oke, begini ya. Nah, untuk batu bara ini juga sebenarnya saya sendiri pun secara pribadi ya agak kecewa juga ya. Jadi saya sempat banyak berharap dengan sektor batu bara karena itu tadi harga batu bara sudah $100 tuh jarang loh. Jarang sekali harga batu bara mencapai $100. Terakhir kali itu di tahun 2016 dan ketika itu saham-saham batu bara kenaikannya pun luar biasa. Nah, eh sayangnya, sayangnya ya. Ternyata pada kuartal 1 2021 ini, di mana sektor batu bara ini diharapkan kinerjanya akan sudah tumbuh, meskipun mungkin ekonomi secara umum masih turun, ternyata labanya masih pada turun. Adaro labanya turun, Indika labanya turun dan masih rugi juga karena ada kerugian amortisasi. Kemudian PTBA labanya turun. Yang naik itu hanya ITMG saja. Nah, kenapa? Kok masih turun juga gitu kan? Padahal harga batu bara jelas-jelas sudah sangat tinggi. Sudah sebenarnya gini, tidak perlu harga batu bara itu $100. Harga batu bara $70 saja per ton. Harga batu bara yang kita lihat itu kan harga benchmark di Newcastle, Australia. Jadi benchmark batu bara itu ada dua berdasarkan pelabuhan terbesar yang mengangkut batu bara. Yang pertama itu di Newcastle, bukan di Inggris itu nama kota di Australia, eh, antara Sydney dan Brisbane kalau nggak salah. Itu adalah pelabuhan terbesar di dunia. Makanya pelabuhan batu bara terbesar di dunia. Makanya harga batu bara ditentukannya di situ. Yang kedua adalah di Rotterdam, di Belanda. Tapi jarang ada yang pakai harga batu bara Rotterdam ini. Harga Newcastle itu biasanya lebih tinggi daripada harga batu bara Indonesia. Karena kualitas batu bara Australia lebih bagus dibanding Indonesia. Kadar airnya lebih rendah, abunya lebih rendah, jadi lebih besar kalorinya. Tapi kalau harga Newcastle naik, biasanya harga batu bara Indonesia ikut naik. Meskipun selalu lebih rendah. Jadi kalau harga Newcastle $70 per ton, maka harga batu bara kita itu sekitar 55 sampai $60 per ton. Biaya produksi batu bara kita itu berapa? Sekitar $30 per ton. Jadi, kalau harga Newcastle 70, lalu harga kitanya adalah 50, maka 50 dikurangi 30 biaya produksi, ada laba kotornya itu adalah $20 per ton. Makanya kalau harga Newcastle kurang dari 70, batu bara kita nggak akan produksi. Karena biaya produksinya bisa lebih besar daripada harga jualnya. Tapi kalau ketika harga Newcastle misalnya mencapai 100, ya berarti kan harga batu bara kita itu juga mencapai 80 misalnya, dan produksinya tetap 30. Jadi untungnya mencapai $50 per ton. Berdasarkan teori seperti itu, harusnya Adaro dan kawan-kawan sekarang labanya sudah naik signifikan. Tapi itu tidak terjadi. Labanya kemarin masih turun. Anda boleh lihat sendiri laporan keuangannya. Dan kenapa begitu? Saya juga baru menyadarinya belakangan. Sayang sekali. Cuaca buruk, Pak. Cuaca buruk. Jadi, Anda mungkin masih ingat, Bapak Ibu Anda mungkin masih ingat, pada awal tahun 2021 kemarin, di Kalimantan Selatan ada banjir, ingat nggak? Di Samarinda itu lumpuh.
Kota Samarinda itu lumpuh karena ada banjir bandang. Kemudian ya presiden juga sampai ke sana ya. Cuaca ekstrim dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, batu bara itu kan setelah digali ditempatkan di tempat terbuka gitu loh. Di kayak apa ya tempat yang besar sekali dan terbuka, dan kalau kena hujan ya basah. Termasuk penggalian batu bara juga kalau misalnya lagi hujan deras, apalagi banjir sampai seperti itu, ya dihentikan dulu karena itu bisa berbahaya bagi pekerjanya di situ. Alhasil volume produksi turun signifikan. Volume produksi batu baranya Adaro itu turun sekitar 12%. Jadi secara year to year. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya saja harga batu bara itu tidak naik ya, maka penurunan kinerjanya Adaro itu bakal lebih parah lagi sebenarnya. Untungnya harga batu bara naik sehingga penurunan produksinya tidak menyebabkan kinerjanya turun lebih dalam lagi. Nah, harapan saya, kemarin kita dengar di Kalimantan sana ada banjir. Sekarang Anda masih dengar berita banjir itu enggak? Udah enggak kan? Berarti cuaca ekstrimnya sudah mulai membaik. Harapan saya di kuartal 2 ini, operasional produksi batu bara itu sudah mulai recover, sudah mulai pulih. Ketika harga batu baranya masih tinggi dan volume produksinya juga naik, ya maka pada kuartal 2 nanti produksinya Adaro dan kawan-kawan baru itu akan naik. Dan baru mungkin sahamnya juga punya power gitu untuk naik gitu. Kalau untuk kondisi saham seperti sekarang ya, memang harga batu baranya sih lagi naik ya. Tapi kan IHSG-nya juga sekarang 5.700. Siapapun kalau misalnya saya mau masuk lagi ke batu bara, lihat IHSG-nya yang posisinya lagi turun begini, ya mikir-mikir lah. Apalagi kinerja emiten juga kan terakhir masih turun. Belum tentu juga kan nanti di kuartal 2 naik. Kita untuk saat ini cuaca ekstrim lagi tidak terjadi, tapi kan belum tentu ke depan tidak terjadi lagi cuaca ekstrim tersebut. Malah di rumah saya sendiri di Bandung semalam itu masih hujan loh. Nggak ngerti juga saya, padahal sekarang udah bulan Mei ya. Kalau bulan Mei harusnya udah masuk kemarau ya, tapi masih terjadi hujan. Nah, jadi kombinasi dari hal-hal itu, bahwa satu, kinerja emiten masih turun untuk kuartal 1 karena faktor cuaca ekstrim tadi. Kedua, IHSG-nya masih turun. Dan ketiga, masalah cuaca ini kan sulit sekali diprediksi. Mungkin karena ada faktor global warming atau apapun itulah, saya nggak tahu ya. Tapi itu yang bikin orang jadi wait and see. Kalau orang sampai pesimis sama sekali dengan batu bara sih tidak. Dan nyatanya beberapa emiten seperti tadi saya sebutkan ITMG, labanya sudah naik. Makanya sahamnya juga naik sendiri kan. Tapi untuk saham-saham yang lain kemungkinan masih akan di situ-situ aja dulu. Bertahan dulu di situ. Saya percaya, saya optimis harga batu bara harusnya nggak akan turun lagi. Kalaupun turun lagi ya sedalam-dalamnya masih di $90 lah, nggak akan lebih dalam lagi dari itu. Karena sekarang ini juga kita masih di awal-awal fase pemulihan ekonomi, sehingga pada akhirnya nanti permintaan batu bara akan naik. Sekarang harga batu bara naik itu bukan karena permintaan naik lagi, tapi karena aksi cetak dolar yang tadi saya sebutkan. Duit dolar itu akhirnya masuk kemana-mana termasuk ke pasar komoditas. Akhirnya menyebabkan harga CPO, batu bara semuanya naik. Jadi kenaikannya lebih karena faktor kebijakan moneter, bukan karena ekonomi benar-benar pulih. Tapi ketika nanti ekonomi benar-benar pulih, ya, maka meskipun sekarang giliran kebijakan moneternya yang diketatkan, the Fed tidak lagi cetak dolar, tapi karena permintaan batu bara naik, ya harga batu bara pun minimal akan bertahan di kisaran harganya saat ini. Dan kalau cuaca di Kalimantan sana juga sudah lebih baik, tidak lagi hujan deras, maka barulah produksi Adaro dan kawan-kawan itu akan naik lagi. Tapi itu semua belum terjadi. Iya kan? Belum terjadi. Yang satu-satunya yang sudah terjadi adalah harga batu bara naik saja. Tapi kinerja emiten dan segala macam itu masih pada turun. Nah, jadi untuk saat ini memang saya masih ada pegang batu bara juga, tapi kita masih belum memutuskan untuk tambah posisi lagi atau apapun, kita masih wait and see saja dulu. Seperti itu, Pak Hasan. Sudah cukup?
Boleh tambahan sedikit Pak? Ya. Mungkin eh, saya dengar di pemberitaan di ya koran online gitu kan Pak, bahwa katanya nanti Cina akan melonggarkan masalah BUMN-nya akan memproduksi lebih banyak batu bara untuk mengatasi harga batu bara yang tinggi. Apakah benar demikian Pak? Enggak. Dari dulu dari China itu gini namanya apa berita itu kan kantor berita butuh berita. Jadi apapun yang bisa jadi berita mereka tulis seperti itu. Ceritanya hari ini China memproduksi batu bara ya. Besok China akan mengimpor butuh batu bara lebih banyak. Bolak-balik aja gitu loh. Jadi satu hari beritanya sentimennya negatif, besok sentimennya positif dan seterusnya. Dan biasanya itu beritanya mengikuti psikologis investor itu sendiri. Sekarang ini kan psikologis investor di batu bara itu di saham-saham batu bara lagi lesu karena apa? Karena harga batu baranya turun. Jadi kalau misalnya beritanya bagus, China akan impor batu bara banyak dari Indonesia. Nggak sinkron, nggak nyambung gitu loh. Penjelasannya bagaimana? Sekarang harga batu bara lagi turun. Tapi coba aja lihat nanti, ketika saham Adaro misalnya naik ke 1.300 dan saham-saham batu bara yang lain juga pada naik lagi. Itu kan kita nggak tahu kan? Kan sekarang ingat IHSG sekarang lagi turun loh. Semua saham turun. Kalau nanti IHSG minimal ke 5.900 aja atau ke 6.000, ya saham-saham batu bara otomatis akan naik juga lah. Nah, ketika itu terjadi, beritanya yang dari China itu ya bisa berubah juga. China butuh batu bara besar dari Indonesia seiring pertumbuhan ekonominya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau saya sih udah lama nggak baca berita-berita seperti itu karena cuma bikin kita terombang-ambing gitu loh. Hari ini sedih, besoknya optimis, hari ini pesimis lagi dan seterusnya. Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan mereka juga karena ya itu kan pekerjaan mereka menulis berita seperti itu. Pekerjaan kita menganalisa yang benar-benar terjadi di lapangan dan bukan membaca-baca seperti itu. Sayangnya saya juga harus katakan bahwa ya sebagian besar orang itu bisanya baca berita gitu. Lebih seringnya baca berita karena itulah yang muncul langsung di ponsel mereka. Kalau analisa kan kita harus cari sendiri, kita baca laporan keuangan sendiri dan seterusnya. Tapi yang kita lakukan adalah analisa itu tadi. Kurang lebih seperti itu Pak Halasan. Dan itu nggak cuma untuk batu bara ya. Saya kasih tahu, semakin dalam penurunan IHSG akan semakin jelek berita-beritanya loh, saya kasih tahu. Nanti CNBC mungkin akan nulis, wah Indonesia krisis, apa kalau nanti IHSG di 5.500. Sebaliknya, kalau nanti IHSG naik lagi, ya beritanya jadi bagus lagi. Gitu aja terus dari dulu. Gitu, makanya tadi yang saya bilang, sebenarnya kalau kami yang sudah cukup lama di pasar modal, kita nggak lagi baca-baca berita seperti itu. Mendingan baca berita sepak bola aja lah, itu lebih menyenangkan. Ya. Transfernya katanya Harry Kane mau pindah dari Tottenham, itu kan lebih seru. Dan nggak bikin kita deg-degan juga gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Pak alasannya. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya.